Halo guys, halo semua, balik lagi di channel Els Gaming. Biasa ya kita di hari Senin, kita preview event di hari Senin ini ya guys ya. Eh, ada beberapa event baru nih, kayak ada Vault of Enigma, udah sih. Yang baru itu aja, sisanya sama aja seperti sebelum-sebelumnya di minggu. Ini minggu King of Icefield ya. Jadi jadi apa ya namanya di WOS ini ada dalam sebulan ya berarti ya. Pokoknya per 2 minggu itu pasti ada, event. Nah, eventnya itu ada 2, ada yang King of Icefield sama, ada yang SVS State of Power. Nah, itu nama lain dari SVS. Jadi kalau misalkan sekarang nih minggu ini itu misalkan 2 minggu kemarin itu SVS. Nah, untuk minggu ini itu pasti ada King of Icefield. Itu jadi kayak jeda aja gitu guys. Jadi supaya nanti persiapan untuk jadi kalau misalkan King of Icefield itu nanti kalau misalkan pas SPS yang bisa menang di Castle Battle itu nanti bakal jadi untuk misalkan kita ya menang preparation ya. Nah, kalau kalau kita menang preparation itu kita bakal jadi Supreme President. Nah, kayak gini. Supreme President ya, Castle presiden mana ya presidennya itu ini mau poin kemarin. Oh ya di go aja. Presiden Tax. Nah, ini jadi Supreme Presiden ya. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kita kalah preparation terus kita menang SVS, nanti ya kita bakal jadi presiden biasa gitu. Mana ya ininya? Ya, intinya kayak gitu aksesnya. Jadi Supreme Presiden itu adalah presiden dari 2 wilayah gitu. Makanya untuk di sini ya di eventnya itu kita agak rebutan sama ya sebenarnya sih itu apa ya tergantung dari kita ya di appointment-nya itu makanya ada 2 setnya ada tulisan state-nya ya 13 oh kalau di sini nggak kelihatan ya. Nah, kalau di sini itu ada state-nya 1302, 1302 nah ya 1241. Jadi kita presiden di 1241 sama di 1302 dan dia jadinya Supreme Presiden gitu. Nah, buat jadi Supreme Presiden itu kita harus menang di SPS di pas Kastil. Nah, karena SBS itu nanti di preparation-nya itu sangat berpengaruh ya untuk apa namanya untuk wilayahnya ya seperti ini jadi kita bisa memegang 2 wilayah makanya diadakan dulu di sela-sela itu namanya King of Icefield. Nah, King of Icefield ini misinya ya sama kayak preparation SPS kita jadi misinya ada ini di sini ada upgrade charm, construction fire crystal gitu kan speed up kayak gitu-gitu tuh mirip-mirip lah dengan SPS gitu. Bedanya dia full 7 hari sampai hari Minggu. Kalau SPS itu kan cuman sampai hari apa ya Sabtu siang ya. Dan itu cuman 5 ya. Jadi istilahnya untuk yang hari Jumat itu nanti ditembusin ditambah setengah hari sampai hari Sabtu karena nanti jam 7 malam itu kan udah mulai ini ya udah mulai apa namanya? Sabtu malam jam 7 tuh udah mulai Castle Battle-nya ya. Nanti Castle Battle-nya di sini oh belum muncul. Nanti besok hari Sabtunya nih baru muncul Castle Battle. Jadi nah untuk apa? Untuk menentukan nanti presiden di wilayah tersebut. Jadi untuk nantinya SPS. Nah, karena kan di sini ada buff ini kan ada training troops segala macam. Nah, supaya poinnya lebih berimbang, kayak misalkan kalau kita SPS dan presidennya lagi Supreme Presiden, nah kita bingung guys membagi antara atau misalkan kita kalah dan kita nggak dikasih. Jadi dia untuk memenangkan state-nya sendiri. Jadi kita apa ya state yang jadi musuh kita karena kita kalahkan sebelumnya kita misalkan presidennya dari state lain kita nggak dikasih akses buat appointment. Nah kita jadinya untuk poin kita nggak maksimal karena bakal semuanya tuh semua posisi bakal dikasih ke apa aliansi aliansi ya dikasih ke inilah orang-orang dari state pemenang gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kastil dulu, nah itu kan jadi ya udah si state itu aja. Jadi nanti pembagian untuk ininya ya diserahkan ke state-nya untuk misalkan untuk menjadi sebagai apa ya kalau misalkan mau menangin untuk FPS-nya itu jadi pengaturan untuk posisinya di sini untuk appointment details-nya itu lebih enak gitu. Jadi kayak
ya udah semuanya dikasih ke apa namanya, dikasih ke state kita gitu. Kayak gitu guys, kalau untuk si kenapa ada King of Iceberg ini gitu. Karena kalau misalkan ya kondisinya kayak sekarang, kita juga kalau presidennya mau ngebagi juga ya jadinya rugi, kita nggak maksimal gitu untuk poinnya gitu guys. Tuh makanya diadakanlah King of Iceberg ini. Terus apa namanya di King of Icefield ini, nah kalau misalkan nanti deh itu minggu depan lah. Pokoknya King of Icefield ini dia nanti, nah kita baru bintah ya makanya tadi aku belum punya kan Ahmose-nya untuk King of Icefield ini itu Hero of the Season. Ya udah isinya Hero of the Season ini siapa? Kalau misalkan sekarang kan Ahmose nih. Sekarang ini Ahmose, Hero of the Season-nya Ahmose, jadi kita dapatnya Ahmose. Nanti di SPS juga sama ya, dapatnya Ahmose juga gitu. Oke, King of Icefield, kemudian, nah ada event yang jarang-jarang ada ya, Vault of Enigma. Ini sih sebenarnya apa ya, event ya event berbayar sih ini. Kita buat F2P kayaknya nggak bisa dapet apa ya, dapet gratisan tuh nggak ada ya. Ya beli gitu, beli paket nih sampai 6 kali baru nanti bisa dapetin yang di sini. Cuma aku nggak mau nyontohin soalnya ini ya. Nah, ini kan 79.000, kalau ininya 6 berarti ini 150.000 gitu guys. 336 ya. Gitu. Ini ya termasuk mahal lah gitu. Jadi aku nggak apa ya, nggak ngambil lah event itu, nggak ikutan. Terus kemudian nah ini Officer Project itu misi yang dimulai dari hari Minggu kemarin ya gitu. Ini aku udah selesaiin semua misinya. Nah, misinya itu untuk Officer Project itu dalam seminggu itu ada 2 ya, dan dia itu ada di sela-sela antara apa ya, ya antara SPS sama King of Icefield ini gitu. Jadi di minggu yang nggak ada SPS atau nggak ada King of Icefield ada ini. Nah, misi-misinya ini dia lebih ke shard ya, shard hero sama gear batu esensi sama widgetnya tuh. Oke, kemudian untuk dibahas yang Alien Championship seperti biasa ya, Alien Championship. Nah, Flame of Fangs ini aku belum ngerjain ya guys ya, Flame of Fangs ini nih masih nol, belum dapat, belum dikerjain karena nah Flame of Fangs ini misi intel ya nih. Aku naruh dari ini ada yang tinggal 3 jam. Nah, tinggal 3 jam ini itu aku kerjain di yang malam ya, yang jam 11 malam aku simpen buat apa? Buat supaya dapat juga. Nah, kita contohin deh. Ini kita supaya dapat juga untuk si ininya ya. Ini update baru ya. Jadi kalau misalkan powernya terlalu tinggi gini langsung ditabrak dan langsung menang. Jadi ya kita untuk ini lebih cepat gitu guys. Nah kita jadi dapat kan crystalline core-nya kita dapat. Jadi kalau misalkan kalian simpan kayak gitu misi yang jam 11 ini nggak dikerjain, dikerjain pagi setelah reset. Nah itu bakal bisa dapat ininya lagi crystalline core-nya. Nah bedanya sih ya memang nggak ada tambahan untuk ini ya. Ini ya udah cuma 2 aja gitu. Tapi seenggaknya untuk misi-misi lainnya itu kita bisa dapat gitu. Nah, ini kan kalau yang asli misi jam 7 ini 11 jam lagi gitu. Nah, ini masih misi-misi yang apa namanya? Misi-misi yang kemarin lah gitu. Tuh, itu buat dapetin kalian buat dapetin ininya ya. Dapetin kristal ini ya, kristal kristal light core-nya ini biar lebih banyak gitu. Oke, itu terus apalagi nih minggu ini ada event apa lagi? Ini yang Alisa Music ya. Remain Fangs. Nah, yaudah seperti halnya di event SVS, King of itu juga sama ya. Di hari Selasa itu penuh dengan event guys. Jadi di hari Selasa itu pertama ada First Fire Mines, kemudian ada ini David Nerby Beast. Kalau di SPS itu pas di hari Rabu, ini hari terakhirnya ini hari Rabu kan. Nah, pas di hari Rabunya itu juga ada David Beast gitu. Nah, itu bisa kalian kombinasikan buat dapetin poin lebih banyak. Nah, kalau di sini itu kayaknya nggak ada sih, nggak ada event buat ngebunuh-bunuh bis ya. Setahu aku sih nggak ada ya. Ini Trend Troops, Speed Up, Mithril, Trend Troops lagi, terakhir, iya nggak ada apa ya, nggak ada misi pembunuhan hewan buas. Jadi ya kalian paling ngerjain hewan buas ya cuma dapetin poin aja di sini gitu. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu Lucky Wheel Gen 4 yaitu Lucky Wheel Lin. Ini nanti Lucky Wheel Lin besok, kemudian ada Crazy Joe juga. Crazy Joe itu dalam seminggu, berarti event 2 minggu sekali dan dia dilaksanakan di hari Selasa dan Kamis ya guys ya. Tuh.
Kemudian ada Fortress Battle seperti biasa. Nah, ini apa namanya, ada kalau misalkan di King of Icefield ini ada tambahan event namanya Brother in Arms gitu. Jadi biasanya ini killing event. Jadi kita bisa apa ya, ngebunuh-bunuh musuh kita, musuh ya, saling bunuh antar sesama satu state lah gitu. Tapi ini juga kalau kalian lagi perang di SVS, di SVS di apa namanya, kastil ya, di perang kastil itu kan sama-sama saling bunuh ya, saling melukai musuh ya. Jadi ini juga poinnya sebenarnya penuh sih selesai gitu. Cuman biasanya kita pada ngebiarin untuk apa ya, bunuh-bunuh di awal atau killing di awal itu di tiles atau di apa ya, tempat gathering resource gitu ya, kayak tempat gathering resource kayak gini-gini itu bisa boleh diserang gitu biasa. Dan itu aturan ini ada di aturan stat kalian ya. Jadi tergantung stat kalian, kalian boleh cuman nyerang ini aja atau harus boleh nyerang kota juga itu tergantung di stat kalian. Jadi beda-beda guys gitu. Jadi nggak semuanya sama kalau itu ya. Kalau untuk aturan di stateku ini nggak boleh nyerang boleh nyerang kota ya, tapi yang di luar map katanya. Tapi kadang jarang juga sih ada yang mau nyerang apa ya, nyerang kota-kota di gede juga jarang sih. Rata-rata nyerangnya memang ada lebih ke tile aja, lebih ke kayak gini-gini, nyerang-nyerang gini aja. Tuh, nyerang ke tambang-tambang gini sih. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Jarang banget ada yang memang nyerang kota gitu. Oke, itu udah apa lagi ya? Yang harus kita bahas apa lagi? Udah sih kalau misalkan ke Spill ya ini aja sih bahasnya kalau misalkan ininya untuk event Spill-nya hari pertama eh kalau misalkan gimana cara aku nyelesainnya biasanya aku hari pertama itu tergantung nih kalau misalkan memang mau ngambil banget hero-nya ya, mengambil banget hero-nya kayak ini aku mau ngambil banget si Amose gitu. Tapi aku nggak sih nggak ngambil Amose. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kan untuk Lucky Wheel besok ada, kemudian ini Fire Crystal besok juga ada. Hari ini yang nggak ada itu apa nih? Di sini Nacam nih hari Rabu ada. Nah, di sini ini hari apa yang nggak apa ya namanya? Kalau misalkan kalian cuman komplit aja, kalian pertama dicam dulu. Karena kenapa sih cam dulu bang? Karena besok itu hari Selasa itu kalian ada pertandingan di sini di Frostfire Mine ini. Nah, supaya terus kalian lebih kuat, itu kalian, apa namanya, upgrade camnya di sini. Itu di hari pertama sini itu kalian upgrade cam. Aku mau upgrade cam aku gitu. Soalnya kalau misalkan gitu sih sayang aja gitu guys kalau misalkan di apa namanya? Ini camsnya kita upgrade. Nah, cukup deh dua aja. Sudah selesai misinya. Ya, sisa jutaan. Nah, kalau misalkan memang ngejar ini sih ntar ya cam aku masih ada kan sisanya nanti bisa ditambahin aja kalau emang mau ngejar hero-nya tuh. Nah, ini cam ini buat apa? Buat kita nambah damage di besok Frostfire gitu. Makanya di yang hari pertama itu aku pasti cam gitu. Nah, ini juga sebenarnya sih kalau misalkan kalian memang ya itu kalau misalkan kalian memang ngejar apa namanya ngejar poin ya itu bisa cam bisa kalian simpan di hari ketiga. Misalnya di hari ketiga, terus kalian upgrade bangunan kalian itu ke misalkan dari FC1 ke FC2, terus semua sisanya mau kalian upgrade. Nah, ini bisa kalian pakai yang ini gitu. Tapi aku kayaknya nggak pakai itu dulu, nggak di-upgrade dulu, nanti aja pas SPS. Kemudian di hari keduanya juga Fire Crystal masih bisa dipakai gitu. Nah, cuman biasanya nanti kalian pas perhatiin aja sama ini apa namanya? Buff presiden kalian itu dilakuin di hari apa. Kalau misalkan di hari ini kan untuk kasusnya hari ini. Ya kalau misalkan kalian speed up-nya sedikit, gitu kan. Aku sih mau nabung speed up buat nanti event ya. Ini masih udah tinggal sedikit ya. Nah kalau misalkan speed up kalian sedikit kayak gini, ya kalian dipasin aja dan kalian mau ngejar level, jadi kalian camnya dipakai nanti, naikin dulu ini. Apa namanya, naikin dulu bangunan gitu. Misalkan tuh gitu juga boleh, itu bebas sih guys. Yang penting sih intinya kalian wajib banget nyelesain semua misinya ini. Yang wajib itu. Jadi semua misinya itu kalian selesaiin. Misi apa namanya? Misi ininya aja ya. Berarti kalian minimal punya poin 333.000 itu minimalnya gitu. Nah, kemudian untuk hari keduanya itu kalian pasti kan ngambil Lucky Wheel. Lucky Wheel 70 aja itu sudah menyelesaikan ini, sudah menyelesaikan ini ya. Misi semua ini udah selesai. Jadi
ya nggak perlu, apa ya, nggak perlu ditambah lagi sih, ya udah gitu. Kalau misalkan untuk hari kedua, ya udah itu aja. Kalau kalian, niatnya emang cuman mau menyelesaikan misinya aja. Tapi kalau misalkan kalian mau nambah poinnya, mau ngambil hero-nya, ya kalian berarti nanti, apa namanya, resource kalian yang masih ada apa, misalkan nih Fire Crystal kalian masih ada, ya udah pakai aja Fire Crystal di sini buat nambah-nambahin gitu. Nah, kalau shard-nya ini nanti simpan aja di hari terakhir tuh ada shard kayaknya. Getter, nah ini ada shard kan. Nah, jadi nanti shard-nya itu kalian pakainya itu di hari terakhir ini ya guys ya. Kenapa di hari terakhir ini? Soalnya kalau misalkan kalian dipakai di sini nanti di hari terakhir orang ada nge-push kalian udah nggak punya resource lagi tuh. Jadi apa ya, maksimalkan aja gitu. Nanti resource-nya kalian simpen-simpen sebagian, jangan 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 apa ya, jangan terlalu di di awal. Karena kalau terlalu di di awal nanti kalau orang lain ada yang nyusul itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak untuk hari ketiganya itu ini di pet ya. Jadi naikin level pet, ini lebih fokus ke pet, terus kemudian nah aku cam kan masih nyimpen kalau misalkan nanti nggak kuat ya udah camnya tambahin. Nah, kalau kalian nanti misalkan ini cuma ngambil poin doang ya gitu. Lucky wheel kalian bisa 120. Nah, 50-nya kalian taruh di sini. Nanti sisanya tambahin pakai ya bisa cam, bisa naikin level pet atau misalkan pakai ini wild mark wild mark ya, wild mark petnya itu kalian pakai buat nyelesain misinya. Tuh. Ini tetap kalian simpen ya, untuk shard itu kalian simpen guys. Jadi kalian fokusin di 5 item awal ini aja. Kalau misalkan memang tapi kalau misalkan kalian aku mau ngambilnya ya udah cam sama pet ini sih. Kalau misalkan ini masih kurang poinnya, tambahin di sini tapi jangan dipakai semua ya, tambahin dikit-dikit aja guys. Itu. Untuk hari keempatnya training troops sebenarnya sih ini lebih ke ini ya, lebih ke gear essence stone sama widget nih. Tapi kalian juga nanti kalau ngambil misi nggak ngambil ini ya, paling kalian nambah 1 kali speed up aja gitu untuk troops-nya. Karena untuk troops aku sekarang itu apa ya, 13 jam gitu, Jess. Jadi nggak bisa sehari itu 2 kali. Jadi paling nanti yang pas keduanya itu aku speed up gitu buat dapetin poin tambahannya gitu. Jadi supaya bisa apa ya, menyelesaikan misinya tuh di hari keempat gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman nanti akan di sini ada tambahannya. Jadi kalian jangan ngabisin di sini untuk speed up-nya gitu. Terus untuk hari kelimanya juga ini batu esensi kepake sama mithril. Kemudian ini ada widget juga sama. Nah, di sini itu juga pakainya ini kristal api sama speed up sebenarnya. Jadi kita bakal bener-bener make untuk event-event ini ya. Kalian mau ngambil hero-nya itu kalian bener-bener sediain ya ini kristal fire kristal, kristal api sama speed up gitu. Di sini tuh memang ya untuk event ini harus dia itu kristal api sama speed up gitu. Untuk hari ke-6 ya kalian kalau misalkan udah nggak punya oh ini chip gear ya excluding charm jadi dia chip gear ya kalau ini chip gear tambahannya sama ya ini training terus ya udah di sini paling kalau mau poin kalian lebih banyak ya udah di speed up-nya di sini gitu jangan di hari keempat gitu hari keempat cuma buat tambahan aja nah di sini juga kalian pakai buat nge-push kalau misalkan kalian nargetin posisi ke 10 kalian ada di posisi 20 ya udah kalian nge-pushnya di sini kalian speed up troops-nya itu di sini guys itu nah kemudian di hari terakhir itu kan nanti tinggal speed up dan lain di sini itu kalian simpan sebagai research. Jadi untuk di sini itu kalian pakainya construction ya. Nah, di sini itu kalian pakainya speed up-nya yang construction ini ya. Construction sama fire crystal. Untuk research itu nanti di hari terakhir. Di sini itu research baru kalian pakai itu untuk speed up-nya. Kalian sini butuh speed up juga. Terus gathering kalian pakai ini gitu semua. Chief gear ini juga yang adanya gear ya. Cam nggak fungsi jadi cam nggak udah nggak bisa dipakai selain di hari ke berapa tadi ya. Kemudian ada pet advancement kalau misalnya kalian masih nyimpen bisa dipakai. Fire crystal kalau masih ada bisa dipakai. Udah gitu. Dah kalian juga jangan terlalu ngepush di awal ya karena apa ya? Karena biar apa ya namanya itu? Biar poin tertingginya itu nggak terlalu besar gitu. Nih kayak gini kan ya udah ini poin tertingginya dia 2 juta, 2 juta, 2 juta lah ya, 2 jutaan. Nah, jangan kalian nge-push di awal-awal nge-push sampai apa ya, misalkan 4 juta atau 5 juta itu jangan guys. Biarin aja kayak gini. Jadi nanti kalian ngejarnya itu nggak terlalu jauh. Tuh, kayak aku kemarin main di ini ya Alien Showdown aku posisi kelima juga ya kayak gitu guys mainnya. Jadi aku kan asalnya ke posisi ke
11 ya, itu 11 itu di 2 juta sekian. Nah, itu nggak aku push buru-buru, tapi disimpan aja, disiapin di akhir. Kenapa? Karena biar nanti grade kita ke atas itu naik ke sini itu nggak terlalu jauh. Jadi aku cuma butuh nambah 1 juta gitu. Kayak gini kan aku cuma nambah 1 juta nih, dari sini kan cuma nambah ya udah 1 juta. Targetku ke 5 kan kemarin emang. Ya udah, ini selisihnya cuma 60 ribuan lah gitu. Jadi nggak terlalu nambah banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak gini, ini awalnya gimana ya? Ini aku kan threshold di 5 juta ya. Nah, ini WL-nya ya udah ngebabat sampai 7 juta gitu. Kita mau ngejar ke 7 juta ya gimana gitu. Kejauhan. Jadi ya udah kalian apa ya namanya? Pastiin aja gitu realisasi kalian tuh nggak terlalu jauh. Buat apa? Ini karena kalian nanti harus ngumpulin ini ya, harus ngumpulin games ini. Nah, ngumpulin gamesnya itu kayak gitu. Jadi dipakai apa ya, seminimal mungkin, tapi kalian bisa dapat banyak gitu. Kayak ini kan aku ya udah kelima, tapi resource aku masih banyak sisanya kan kayak charm kayak gitu-gitu kan aku masih bisa dipakai di event ini, di event apa namanya King of Icefield ini. Jadi masih ada gitu kan. Ini untuk dapetin 18 ribu. Nah, sedangkan kalau misalkan dipaksa ini sampai 30 ribu, tapi kita habisnya bakal banyak banget karena butuhnya itu 3 juta poin ya. Butuhnya itu kita 3 juta poin, jadi ya nggak worth it. Jadi kalian ya udah pasarin aja gitu. Nah, sama juga kayak misalkan di sini di Official Project. Nah, aku kan kemarin ini juga barengan kan posisi 73 ya dapat poin segini itu karena barengan sama ngepush di Alien Showdown-nya ini. Nah, kalau sekarang paling aku ya nargetin ya masuk di 100 besar aja gitu, karena buat dapetin ya dikit-dikit lah. Paling ini kalau kayak gini tuh nambahnya nggak terlalu banyak gitu, karena nanti oh ini selisihnya jauh sih, ada 100 ribuan. Jadi nanti kalau misalkan aku kebuang itu paling sekitar butuh sekitar 100 ribuan lah, jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau nambah kayak misalkan make tapi hadiahnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi ya ini yang dikejar nggak dikejar juga nggak masalah gitu, cuman 1.000 diamond. Tapi ya kalau misalkan kalian cuman ngabisin, apa ya, resource sedikit gitu kan, ya kenapa enggak, ambil aja gitu. Ya nambah-nambah 1.000 diamond ya lumayan gitu. Gitu ya untuk tipsnya kalian ngumpulin diamond untuk Lucky Wheel gitu. Nah selain itu juga ngumpulin diamond di event gebuk-gebuk, itu ngumpulin diamond di situ sama di Mia Fortune palingnya. Tuh. Di Mia Fortune kalian ya ambilnya jangan ambil kristal api, ambilnya ya diamond gitu kalau mau apa namanya, mau ngumpulin diamond buat Lucky Wheel gitu. Ini aku 67, nggak tahu nih cukup nggak ya? 67, kita hitung dulu apakah kita cukup untuk besok 120 kali. Ini berapa? 18.405. Kurang nih 18.405 ditambah 1790 ditambah 796 ditambah 24 ditambah 67535. Kita ada 167354. Nah, ini kita cukup guys gitu. Lagi nanti kalau ini kayaknya nggak ada potongan sih. Nanti kita dapat potongan 3 kali spin dari ngumpulin yang kemarin ya gitu. Ini aku nggak tahu sih, nanti kita lihat deh minggu depan apakah masih tetap bisa 120 atau enggak ya. Karena persediaan diamond aku menipis guys ini. Udah habis kan jadinya nanti kayaknya di redeem semua ini di apa namanya? Ya di use semua lah, di redeem semua, dimasukin ke sini semua supaya bisa bisa 120 kali itu ya semoga nanti ini ya sebenarnya aku ngejar nungguin event Natal ya harusnya sih ya semoga event Natal tuh cepet keluar lah 2 minggu lagi ya kalau apa namanya 2 minggu lagi nggak tahu lah keberapa enggak ya semoga keburu. Oke, mungkin itu aja. Akhirnya udah kemana-mana ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih semua.